Semangat pagi, kembali bersama dengan Pak Matematika di channel Math the Rules. Oke, kali ini kita akan bahas SMK kelas 11 dengan judul matriks subbab determinan matriks untuk ordo 2x2. Untuk video berikutnya ordo 3x3. Oke, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu determinan matriks ordo 2x2. Iya, determinan matriks ordo 2x2 bukan berarti 2x2 itu kita hitung jadi 4, bukan ya. Tapi dari video sebelumnya atau video yang untuk materi sebelumnya, itu artinya ordo 2x2 adalah memiliki baris 2 atau 2 baris dan 2 kolom. Jadi diulang, matriks yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Oke? Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah determinannya. Determinan ini digunakan atau berfungsi sebagai menyelesaikan sistem persamaan linear, menghitung tafsiran geometri pada dilatasi. Dilatasi itu nanti di judul bab berikutnya, yaitu transformasi ya, tapi transformasi nanti ada di kelas 11 ya. Mohon maaf ini di kelas 10 ya. Oke, jadi mempelajari matriks untuk ke jenjang berikutnya ya, kurang lebih seperti itu ya, yang ada di tafsiran geometri pada dilatasi bangun datar, khususnya menghitung luas bangun datar dan sebagainya. Jadi ini adalah pelajaran dasar untuk materi geometri. Oke? Iya. Secara umum bisa kita tulis det A artinya adalah determinan dari matriks A. Oke. Di mana matriks A itu adalah A, B, C, dan D. Det A, determinan matriks A, ya bacanya determinan matriks A. Itu sama dengan nih, determinan dari elemen-elemennya itu A, B, C, D. A, B, C, dan D ya. Itu sama dengan kali silang aja ya, tapi kali silang yang bagaimana? A kali D dikurang B kali C, seperti ini. Itulah bentuk umum dari determinan matriks. Oke, catat ya. Ini bentuk umumnya, ini adalah modalnya. Oke. The next is ya, selanjutnya adalah contoh. Jadi sangat mudah ya matematika. Rumus contoh, tapi kegunaannya nanti ada di matematika kehidupan ya, kalau nggak salah ya. Nanti dengan Kak Matematika. Ini sekarang dengan Pak Matematika karena ini pelajaran sekolah. Oke, cek di chat.
Kita beranjak ke latihan ya, atau contoh. Contoh bukan latihan. Contoh itu latihan buat mentornya ya, atau pengajar atau guru lah ya, seperti itu. Contohnya ada dua ya. Yang pertama full angka dan yang kedua adalah terdapat variabelnya. Ini contoh yang pertama dulu kita bahas. Contoh yang pertama yaitu yang sesuai di buku aja ya. Misalkan diketahui matriks P 5, negatif 2, negatif 4, 3 ya. Yang benar adalah negatif bukan min ya, tapi kalau Anda terbiasa min tidak masalah. Tapi secara kaidah matematika yang benar adalah negatif, karena min itu adalah min serapan dari bahasa Inggris yaitu minus. Minus is kurang, dikurangi. Jadi seperti itu ya. Kalau kita bilang negatif in English tetap negatif. Alright. Nah, yang ditanyakan ini sesuai dengan judul subbab yaitu det P, atau yang bisa kita bilang atau kita baca determinan P. Penyelesaian. Seperti bentuk umum determinan matriks, berarti kita tulis det P, karena ini kurang cukup ya, bisa kita tulis di bawah. Tapi sebagian ilmuwan matematika melarangnya ya. Tapi ini karena kondisi jadi nggak masalah ya, tulis di bawahnya sama dengan determinan dari elemen-elemen yaitu 5, negatif 2, negatif 4, dan 3. Berarti gimana? Ya, udah kali aja. 5 kali 3 dikurang negatif 2 dikali negatif 4. Mari kita selesaikan. 5 kali 3 is 15 dikurang negatif 2 kali negatif 4 hasilnya 8 ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, atau dalam hal ini dikurang ya, dikurang 8 hasilnya 7. Right? Determinan dari matriks P adalah 7. Oh iya, determinan itu bisa kita pakai untuk mencari inverse matriks. Oke, contoh yang kedua adalah terdapat variabelnya. Cek di chat. Contoh kedua. Contoh kedua yang Pak Matematika bilang terdapat variabelnya ya. Right? Misalkan diketahui matriks K adalah 2, 3x, oke, negatif 5, 1. Berapakah determinan matriksnya? Penyelesaiannya sesuai bentuk umumnya det K itu sama dengan determinan dari elemen-elemennya itu 2, 3x, negatif 5, 1. Ingat ya,
kita harus bisa membedakan kurung biasa, dalam hal ini matriksnya kurung tapi lurus, tegak, lurus, dia nggak melengkung gini. Ini yang dinamakan determinan. Terkadang determinan K bisa ditulis seperti ini. Nah, ini juga determinan K, tapi untuk saat ini kita pakai ini dulu ya, agar tidak membingungkan. Right? Ya, tadi sudah. Kemudian kita kalikan silang seperti biasa, 2 kali 1 dikurang 3x dikali negatif 5. Right? Kalau negatif jangan lupa pakai kurung ya, karena nyaru dengan pengurangan. Beda tanda negatif dengan pengurangan. Alright? 2 kali 1 is 2. Nah, ini negatif kali negatif positif. Dalam hal ini dia menjadi tanda tambah, atau bahasa serapan Inggrisnya plus. Ada yang bilang plus, ada yang bilang plus, whatever. Right? 3x kali 5 is 15 ya? 15x. Udah. Sampai sini saja itu adalah jawabannya. Karena apa? Karena ini memiliki variabel, ini tidak memiliki variabel. Di dalam kaidah aljabar, dalam penjumlahan atau pengurangan, yang satu punya variabel, satu tidak bisa kita jumlah. Atau variabel dengan variabel lain berbeda, itu kita tidak bisa jumlah. Jadi itulah bentuk yang paling sederhana. Nah, ini contoh yang ada variabelnya. Itulah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you, atur nuhun.